Assalamualaikum sahabat Pasiam Stories. Pada malam yang sunyi, di saat dunia terlelap dalam gelap, terjadi sebuah peristiwa agung yang tak pernah dialami manusia manapun sebelumnya. Peristiwa ini bukan mimpi, bukan hayalan, melainkan perjalanan nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Inilah kisah Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam yang sunyi, saat langit Makkah terhampar dalam gelap, Allah memperjalankan hambanya yang paling mulia dalam sebuah perjalanan agung yang tak pernah dialami manusia manapun sebelumnya. Peristiwa itu dikenal sebagai Isra dan Mi'raj. Menurut mayoritas ulama, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sekitar 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masa paling berat dalam hidupnya. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, wafat. Pamannya, Abu Talib, pelindung dakwah beliau, juga meninggal dunia. Belum lagi penolakan dan penyiksaan dari kaum Quraisy. Bahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif, beliau dilempari batu hingga berdarah. Namun, justru setelah penderitaan itulah, Allah menghadiahkan sebuah perjalanan luar biasa. Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjidil Haram, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam. Dalam riwayat Shahih disebutkan, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Kemudian dada Rasulullah dibelah, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dan dipenuhi dengan iman serta hikmah. Ini bukan rasa sakit, melainkan persiapan ruhani untuk sebuah perjalanan luar biasa. Malaikat Jibril datang dengan membawa seekor tunggangan dari surga bernama Buraq, seekor makhluk putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, yang langkahnya sejauh mata memandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menaikinya. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam sekejap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Masjidil Aqsa. Di sana, beliau mendapati para nabi terdahulu telah berkumpul. Atas kehendak Allah, Rasulullah menjadi imam dan mengimami para nabi dalam sholat. Sebuah isyarat bahwa beliau adalah penutup para nabi dan pemimpin seluruh risalah tauhid. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak naik ke langit. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur. Semua nabi menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penghormatan dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha, batas terakhir makhluk Allah. Di sanalah ilmu para malaikat terhenti. Jibril pun tidak dapat melanjutkan perjalanan. Di tempat yang sangat mulia itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah langsung dari Allah, salat 50 waktu dalam sehari semalam. Namun, ketika turun dan bertemu Nabi Musa, beliau disarankan untuk memohon keringanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik menghadap Allah, hingga akhirnya salat ditetapkan menjadi 5 waktu, namun dengan pahala 50 waktu. Inilah hadiah terbesar Isra Mi'raj bagi umat Islam. Salat, sebuah ibadah yang menjadi penghubung langsung antara hamba dan Robnya. Pada malam yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Keesokan harinya, beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy. Mereka menertawakan, mengejek, dan mendustakan beliau. Namun Abu Bakar Asy-Syiddiq berkata dengan tegas, "Jika Muhammad yang mengatakan itu, maka aku membenarkannya." Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Syiddiq, orang yang membenarkan tanpa ragu. Sahabat Pasiam Stories, Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah datang setelah kesabaran. Sholat adalah tiang agama. Keimanan sejati diuji saat akal tak mampu menjangkaunya.
Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diuji dengan penderitaan sebelum dimuliakan, maka jangan heran jika hidup kita pun penuh ujian. Namun yakinlah, setelah malam yang gelap akan datang fajar yang terang. Sahabat Pasyam Stories, peristiwa Isra Miraj bukan sekedar kisah perjalanan luar biasa, tetapi pengingat bahwa di saat manusia berada di titik terendahnya, Allah justru mampu mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan dari langit tertinggi itu, Allah menghadiahkan kepada kita satu ibadah yang menjadi penghubung langsung antara hamba dan Robnya, yaitu ibadah sholat. Maka jangan anggap sholat sebagai beban, karena ia adalah undangan untuk bertemu Allah 5 kali setiap hari. Semoga kisah Isra Mi'raj ini meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita, dan mendekatkan langkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, like jika kisah ini menyentuh hati, share agar manfaatnya sampai ke lebih banyak jiwa, dan subscribe Pasyam Stories agar kita terus belajar dari sejarah Islam yang penuh cahaya.